Politik identik dengan orang tua, anak muda terlebih wanita jarang masuk arena. Kini stigma coba diubah. Mampukah yang muda menjadi pembeda? Untuk mendapatkan jawabannya, saya sudah mengundang Samara dari Partai Solidaritas Indonesia dan Alia dari Partai Amanat Nasional. Apa kabar Samara, Alia? Baik, alhamdulillah baik. Masih muda dan cantik pula. Di saat perempuan-perempuan muda di luar sana masih asik-asik dengan masa mudanya, kongko shopping, kenapa justru Samara dan Alia ini memilih untuk masuk ke jalur politik yang notabene didominasi oleh laki-laki? Sama duluan. Oke, boleh sama. Sebenarnya kalau kita maju dan masuk ke dalam politik ya kita pasti membawa sebuah perjuangan. Perjuangan saya di politik itu fokus pada isu-isu anti korupsi, fokus pada isu kesetaraan gender, dan fokus pada isu misalnya perlindungan pekerja migran gitu. Nah, itu yang kemudian mendorong saya masuk politik gitu. Jadi buat saya, meskipun saat ini politik didominasi laki-laki, tapi selama kita memiliki isu yang jelas, memiliki perjuangan yang jelas, mau didominasi siapapun, bukan hanya laki-laki, tapi misalnya didominasi oleh kaum politik lama yang selama ini juga lebih banyak merendahkan anak muda, itu bukan menjadi suatu halangan buat kita. Lalu kalau Alia sendiri? Kalau aku pribadi, karena aku berangkat keseharian aku sendiri itu, aku sering melakukan perjalanan hijab traveling. Dan di situ aku melihat ternyata di bawah sana ya, di luaran sana banyak isu-isu masalah kesejahteraan. Dan melalui jalur politik ini aku berharap bahwa aku bisa melakukan perjuangan untuk masyarakat yang ada di bawah sana gitu. Jadi kalau aku cuma hangout doang, aku shopping doang, aku tidak bisa merubah sesuatu gitu. Tapi dengan aku terjun di dunia politik ini, aku berharap aku bisa mengambillah setidaknya isu-isu yang ada di bawah sana untuk diperjuangkan di legislatif sana gitu. Dan ditambah lagi untuk masalah harus wanita atau harus laki-laki, aku berulang kali mengatakan bahwa aku bukan wanita itu bukan hanya sebagai pemenuhan kuota 30% saja. Ini menarik terkait 30%. Iya. Terkait Undang-Undang Nomor 2 dan Nomor 10 tahun 2008 bahwa partai politik sekurang-kurangnya menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Iya. Nah, apakah dari PAN dan PSI sendiri itu sudah memenuhi kuota tersebut? Ya, kalau seandainya kalau dari PAN sendiri ya, kalau memang belum memenuhi kuota 30% ya berarti tidak ada keterwakilan untuk PAN saat ini untuk mencalonkan legislatif gitu. Pasti sudah dicoretkan gitu. Jadi saya pikir sih PAN sangat amat mengapresiasi wanita-wanita yang ada kok untuk mewakilkan daerah masing-masing ataupun menjadi salah satu wadah lah untuk memperjuangkan yang namanya wanita gitu di dalam tubuh partai sendiri ya. Tapi sudah terpenuhi? Terpenuhi. 30%. Lalu kalau untuk PSI sendiri? Ya, kalau untuk PSI sendiri sebenarnya kuota untuk pengurus kita sebenarnya udah di atas 40% itu. Bahkan untuk caleg itu sekitar 42% dan 65% dari mereka sebenarnya anak-anak muda. Jadi dan tentu benar semua partai politik pasti sudah memiliki 30% kuota gitu. Tapi saya setuju bahwa kalau kita melihat keterwakilan perempuan, kita harus melihat lebih besar dari segi kuantitas gitu. Kita harus melihat lebih dari segi kualitas dan perjuangan yang dibawa oleh perempuan ini dalam DPR. Oke. By the way, di dapil masing-masing kuotanya berapa? Menyediakan berapa kursi? Kalau untuk aku sendiri dapil 1 DKI itu ada 6 kursi. Dan tadi itu 30% berarti keterwakilan wanita itu minimal dua orang di dalam satu partai itu sendiri. Oke. Ya kalau aku 7 kursi, 3 orang perempuan. Siap, berarti targetnya berapa persen nih untuk pemilih di masing-masing partai? Kalau kita sih persen sebanyak-banyaknya ya. Karena Optimis partai ya? itu karena partai itu maksudnya gini loh. Kita kan angka itu kan hanya sebuah selalu didasarkan polemik angka gitu. Jadi sebenarnya buat apa banyak angka tapi tidak bisa mengaspirasi banyak orang, itu loh intinya. Kalau kita di PSI tentu target kita sebenarnya signifikan suara, jadi sekitar 200.000 suara di dapil Jakarta 2. Tentu kalau misalnya yang kita inginkan adalah lebih dari itu gitu. Jadi sebenarnya secara nasional kita harus lebih dari 4% dan setiap dapil yang mungkin harus ratusan ribu suara untuk bisa masuk ke dalam DPR RI. Menjelang pemilu tentu banyak kampanye. Ada beberapa juga dibilang kampanye unik. Lalu bagaimana pendapat Samara dan juga Alia terkait kampanye yang seringkali mengorbankan wanita? Seperti contohnya kalau kita mau bilang yaitu kasus hoax
yang menyeret Ratna Sarumpait dan Hanum Rais. Bagaimana? Coba. Seringkali merugikan wanita dan itu terjadi pada kampanye untuk pemilu tahun ini. Ya sebenarnya menurut saya sih apa yang terjadi pada kasus Ratna Sarumpait adalah kasus politik ya, adalah kasus politik, kasus hoax yang sangat yang dimainkan oleh bahkan elit-elit BPN sendiri. Jadi menurut saya ini bukan masalah mengorbankan wanita, tapi itu mengorbankan perempuan. Ini masalah bagaimana keseriusan dalam mengecek fakta, keseriusan dalam memberantas hoax, keseriusan dalam menghadirkan pemilu yang baik gitu. Jadi apakah itu mengorbankan perempuan? Bisa kita bilang iya. Atau kok jangan-jangan Ratna Sarumpait sebagai perempuan juga bertindak di situ bahkan sebagai pelaku kebohongan dan bisa jadi juga diikuti oleh elit-elit BPN gitu. Jadi ya ini satu paket kebohongan besar yang menurut saya yang menjadi korban di sini bukan Ratna Sarumpait sebagai perempuan, yang menjadi korban adalah rakyat Indonesia. Ya kalau saya pribadi sendiri ya mungkin karena kita beda poros ya. Yeah. Jadi permasalahan-permasalahan kayak gini tuh sebenarnya sih nggak usah terlalu diambil diangkat terlalu permukaan ya gitu kalau menurut aku, dan selama aku turun juga pun nggak menjadi sebuah polemik apakah itu menyangkut dengan wanita yang ada di sana atau segala macam sih, enggak sih gitu. Sebagai perempuan muda yang bergelut di dunia politik, apa isu yang menjadi perhatian baik dari Samara maupun Alia? Kalau aku sendiri pribadi gitu yang menjadi, karena aku kan punya visi misi ya, maksudnya program-program kerja aku nanti aku mau kemana gitu, dan aku lebih ke 3 indeks kesejahteraan, yaitu permasalahan pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan. Itu sih isu-isu yang aku akan bawa nantinya. Oke, kalau Samara? Saya sih punya 2 isu ya yang sekarang betul-betul mendesak menurut saya. Yang pertama, kalau saya masuk ke dalam DPR, saya ingin mengesahkan atau mendorong inisiasi undang-undang e-budgeting untuk transparansi penganggaran di seluruh daerah. Yang kedua, saya ingin mengesahkan secepat mungkin rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang begitu mendesak, karena hari ini 1 dari 3 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual, tidak memandang suku, ras, agama, dan status pendidikan dia. Untuk Alia, adakah tawaran baru terkait isu yang tadi disebutkan? Sebenarnya sih kalau untuk masalah yang tadi ya, RUU PKS itu yang sekarang menjadi polemik berkepanjangan saat ini, kalau aku secara aku pribadi gitu, aku sih sependapat dengan kalau untuk masalah RUU-nya sendiri, aku berapresiasi, maksudnya besar bahwa ini salah satu hal yang positif untuk wanita, gitu. Jadi saya sebenarnya setuju sih dengan fraksi PKS bahwa harus adanya catatan khusus di dalam RUU itu tersebut. Jadi nggak hanya ruang lingkupnya masalah isu-isu kekerasan. Sebenarnya dalam kaitan dalam definisi kekerasan seksual sendiri, yang dimaksud pemaksaan atau ada tidak persetujuan itu, kalau kita percaya dan kita memahami perspektif dan relasi gender, ada yang namanya ketimpangan kuasa antara perempuan dan laki-laki. Jadi kan yang dianggap ambigu tadi misalnya Mbak Alia dan misalnya dianggap oleh PKS misalnya adalah pembolehan konsen, ya kan, ada konsen persetujuan atau misalnya free sex. RUU PKS itu tidak mengurusi itu. RUU PKS itu fokus secara khusus wilayah khusus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dalam perempuan gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, yang dimaksud pemaksaan, yang namanya kekerasan itu pasti atas dasar pemaksaan. Nah, ini berarti ketika perempuan kehilangan agensi, ketika perempuan kehilangan hak atas tubuh. Jadi kehilangan otonomi atas tubuhnya karena dipaksa, itu yang dimaksud kekerasan seksual. Jadi sebenarnya ini tidak ada kaitan sama sekali dengan misalnya free sex, zina dan lain sebagainya gitu. Kalau memang ada usulan seperti itu, silahkan misalnya masukkan dalam undang-undang lain, karena rancangan undang-undang kekerasan seksual ini secara fokus dan secara khusus hanya menangani wilayah kekhususan perempuan, yaitu kekerasan seksual gitu. Jadi jangan kita masukkan pasal-pasal yang tidak relevan ke dalam sini. Pasal-pasal itu silahkan diusulkan dalam undang-undang lainnya gitu. Jadi ini dalam relasi dan perspektif gender bisa diartikan sebagai ketimpangan kuasa dan kehilangan hak atas tubuh. Aku sih kalau disuruh ngomongin masalah RUU PKS ini karena belum final dan juga memang ini harus ditunda setelah pemilu untuk Dewan sendiri ya. Jadi menurut aku ya kita tunggu aja dulu dari hasil pemilu ini, apakah nanti setelah pasal ini memang sudah dirampungkan gitu ya, maksudnya belum disahkan ya pastinya. Dan di situ baru kita bisa menelitik lagi sebenarnya pasal-pasal mana yang memang yang memang sebenarnya dibutuhkan. Komisi apa yang menarik? Aku sangat tertarik di Komisi 10, tapi kan kita nggak pernah tahu nanti partai itu naruhnya di mana gitu. Selalu minimnya kehadiran pada saat rapat, saya percaya hashtag yang paling tepat itu 2019 ganti DPR. Oke. Kalau Alia sendiri? Presiden. Oh.